Jadi setelah itu dia harus latihan renang. Setiap hari sore itu hidupnya di kolam saja. Kungkum ya Om ya. Nek renang itu unik Om. Unik Ya. Jadi setiap hari pulang sekolah dari SD IT Sasabila itu dia harus ke kolam, dia dari jam setengah 4, jam 3 sampai jam maghrib itu dia di kolam. Nah, itu kungkumnya latihan kayak amfibi. Jadi, Ya, kembali lagi bersama saya Maestria Andi di Dialog Bagelenan. Teman-teman, kali ini saya sudah berada di kediaman salah satu atlet asal Kabupaten Purworejo yang sangat membanggakan. Sebelumnya tepuk tangan dulu. Oke, penasaran ya? Langsung saja kita berkenalan dengan Mas Muhammad Arkan Bayhaqi. Mas Muhammad Arkan Bayhaqi. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang apa sih prestasi yang telah diraih oleh Mas Arkan. Sebelumnya di sebelahnya juga ada Bapak Muhammad Zudi, orang tuanya dari Mas Arkan Bayhaqi. Oke. Sebelumnya ini Bapak atau Mas Arkan ini kita sekarang berada di mana ini? Ini di Dusun Kenteng, Desa Semerojo, Bagelen, Purworejo. Di Dusun Kenteng, Desa Bagelen, Desa Semerojo, Desa Semerojo, Kecamatan Bagelen. Kecamatan Bagelen. Oke, ini letaknya itu hampir perbatasan dengan Jogja ya. Iya. Berarti dari pusat kota, khususnya alun-alun kurang lebih 20 km ya. Iya. Di sini ada seorang atlet loh teman-teman, menarik sekali ya, atlet yang dimana sudah mengharumkan nama Kabupaten Purworejo dan Provinsi Jawa Tengah. Langsung saja ini Mas Arkan punya pengalaman apa ini di belakangnya, di sampingnya juga sudah banyak piala ini. Olahraga apa ini yang digeluti? Moderator pentathlon Indonesia. Modern Pentathlon Indonesia. Pentathlon Indonesia. Wah, ini saya khususnya orang Purworejo ini sulit ini untuk mengucapkan ini olahraga apa sebenarnya, Mas? Olahraga hampir sama kayak triathlon. Jadi dikombinasikan antara renang, lari dan menembak. Renang, lari dan menembak. Menembak. Iya. Menembaknya itu pakai apa, Mas? Pakai senjata laser. Senjata laser. Iya. Oke. Ini menarik sekali ya, ini ya, olahraga. Sebenarnya di Purworejo ada enggak sih kayak gitu? Ada. Oh. Oke, langsung saja ngobrol tentang masa kecil Mas Arkan ini ya. Sekarang kelas berapa? Kelas 3 SMP. Pingin dewasa aja kamu. Ya. Coba cerita Mas, kenapa tertarik dengan olahraga ini? Karena saya masih baru tahu ini ada olahraga yang penggabungan itu. Ini saya bergabung di olahraga ini baru cuman 1 bulan ini. 1 bulan ini. Iya. Sebelumnya belum. Sebelumnya saya atlet renang. Atlet renang. Iya. Bisa diceritakan renang itu, atlet renang ya. Itu pengalaman dari sejak kapan? Sejak kelas 4 SD, semester akhir. Kelas 4 SD. Iya. Ini pasti tidak lepas dari orang tua ya Bapak ya. Wah, bisa diceritakan ini Mas Arkan, pendampingan orang tua seperti apa ini? Terima kasih ya Om. Intinya kita sama-sama sebagai orang tua cuman bisa mendukung anak, bagaimana potensi anak itu. Saya pun juga menggali sebenarnya Om, potensi yang ada di anak-anak. Saya masukkan pertama dia ke sepak bola Om. Klub sepak bola ternyata kurang bagus prestasinya di situ. Saya cari bibit juga. Saya masukkan ke dia klub badminton juga belum. Ternyata alhamdulillah masuk ke renang. Di situ kelihatan potensinya ada di renang. Nah, saya sebagai orang tua tinggal membimbing aja, mengikuti perkembangan anak saja. Jadi
semenjak itu ya fokus, intinya dia harus latihan. Dan saya sebagai orang tua merasa tidak mampu untuk melatih anak sendiri. Kalau renang saya bisa renang, tapi asal saya bisa, saya percaya bahwa barang sesuatu itu dipasrahkan ke ahlinya. Saya masukkanlah dia ke klub BSC Purworejo yang kolamnya di Arta Tirta. Nah, di klub itulah dia di banyak perkembangan yang pesat, sehingga kita ikut kejuaraan-kejuaraan di luar kota. Dengan prestasi itu pun juga akan bisa ikut seleksi ke SMP Ragunan. Nah, dari situ awalnya dia latihan di klub BSC Purworejo. Oke, ini berarti peran orang tua ketika bicara tentang kesenangan anak ya, tidak cuma sekedar kamu harus ini gitu ya Mas Arkan ya, enggak ya. Ternyata Mas Arkan juga diberikan fasilitas untuk memilih ya. Iya. Pertama dengan dunia renang ini menurut Mas Arkan gimana? Menyenangkan sih. Senang seperti apa ini bisa diutarakan ke teman-teman, mungkin juga adik-adik di Kabupaten Purworejo tertarik, aku cita-cita pengen kayak Mas Arkan lah ya. Dari kecil sih, dari TK udah renang sih hobinya. Tiap sore habis pulang dari TK tuh renang, main air di Arta Tirta situ. Tapi waktu kelas 1 sampai kelas 3 tuh sempet berhenti. Nah baru kelas 4 tuh lanjut lagi berterusan sampai sekarang. Menurut Mas Arkan renang ini seperti apa? Gambarannya kayak saya berpantomim ini seperti ya benar-benar dunia saya bisa berekspresi. Kalau renang ini apa? Ya renang ya. Hobi ya, habis itu bakat, itu butuh daya tahan juga di situ. daya tahan ya. Berarti ketangkasan benar-benar dilatih ya Mas Arkan ya. Oke, ini Mas Arkan teman-teman masih kelas 3 SMP. Tapi prestasinya ini yang dikenakan ini kalung apa? Medali perak PON. Ya, PON. Medali perak PON Papua 2021. Tepuk tangan dulu. Wah, luar biasa ketika Purworejo ini memiliki banyak. Kemarin saya sempat Mas Arkan ngobrol sama juara akustik ya, gitar akustik duet itu FLS 2N juara nasional juga, juara 1 dari Kabupaten Purworejo. Sebenarnya di Purworejo ini juga banyak ya Pak ya bakat-bakat anak yang sebenarnya mampu untuk memberikan inspirasi untuk anak-anak lain gitu ya. Mungkin Mas Arkan yang bisa ceritakan Mas pengalaman latihan ini seperti apa? Mungkin di renang, setelah itu di lomba yang ajang yang diikuti di PON itu. PON ya. Ini baru pertama kali saya ikut PON ini, cabur MPI ini, modern pentathlon Indonesia. Dan alhamdulillah saya berkesempatan untuk mendapatkan medali perak. Berpasangan Dengan atlet cewek asal Jawa Tengah juga, namanya Caroline. Apa Mas ketika sampai di Papua ini perasaannya gimana dan bagaimana? Senang sih, sana juga udaranya panas. Iya panas. Lebih Jakarta. Lebih Jakarta. Mempengaruhi enggak Mas? Enggak ya. Enggak. Udah biasa karena Jakarta panas. Iya. Sana panas juga biasa ya. Jangan deg-degan loh. Minum dulu Mas. Wah, ini tak minum ya Pak ya. Aduh Mas. Ya. Teman-teman minum dulu. Ini Mas Arkan masih malu-malu ini, tapi aku percaya di Begelen ini ada mutiara hitam lah. Ini contohnya Mas Arkan ini mutiara hitam loh. Tidak tahu menahu dari Begelen muncul atlet PON mewakili Jawa Tengah, itu hal yang luar biasa. Bapak untuk melihat Arkan kecil ini seperti apa Pak hingga sampai sekarang SMP di Ragunan ini? Ya semuanya berproses ya Pak. Jadi saya sedikit berbagi, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi teman-teman semua. Sebagai orang tua, sebagai atlet, kita cuman menggali potensi anak, ya mencari potensinya anak. Setelah itu kita harus fokus. Nah, intinya fokus ya. Karena dia kalau dicampur dengan cabang-cabang yang lain, dia tidak fokus dengan satu cabang, itu tidak maksimal. Jadi hobinya renang, ya bola atau mungkin badminton, ya itu sebagai selingan saja. Tapi kalau renang itu udah fokus.
setiap hari dalam seminggu itu harus latihan. 1 hari dalam seminggu harus istirahat. Jadi setelah itu dia harus latihan renang. Setiap hari sore itu hidupnya di kolam saja. Kungkum ya Om ya. Nek renang itu unik Om. Unik Ya. Jadi setiap hari pulang sekolah dari SD IT Sasabila itu dia harus ke kolam, dia dari jam setengah 4, jam 3 sampai jam maghrib itu dia di kolam. Nah itu kungkumnya latihan Kayak seperti itu. amfibi. Jadi kondisinya seperti itu kalau renang seperti itu Om. Jadi fokusnya di latihan. Kalau dia rajin latihan, insya Allah hasilnya akan lebih baik. Tapi benar-benar Pak, itu saya sangat setuju karena bicara tentang prestasi itu di balik itu semua tidak ada yang mudah. Ya, Om. Pasti Mas Arkan ini dari kecil TK ya sudah menikmati dunia air. Setelah itu latihan benar-benar menyusuri di kelas 4 SD. Hingga prestasi apa aja nih selain mungkin prestasi tertinggi saat ini PON ya. Ya. Untuk yang lain-lain mungkin udah pernah Mas apa aja? Ya kalau di renang Jakarta Open gitu. Jabar Open. Ya Jabar Open, habis itu Popda, Jateng, sama masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Teman-teman jika ingin belajar langsung saja bisa ya Pak ya, Mas Arkan ya. Kalau ada teman-teman di Kabupaten Purworejo maupun di luar Purworejo yang mau bersanjang sana bertemu dengan Mas Arkan, ngobrol bagaimana pengalaman berlatih bersama mungkin juga bisa. Bisa. Ini sangat terbuka karena ini Bapak ini terlihat ini ceria. Bangga aja sih punya anak seperti Arkan gitu. Iya. Mas Arkan ini putra yang keberapa Pak? Putra yang kedua dari 4 bersaudara. Wah, 4 bersaudara, masih punya adik-adik ini. Adiknya saya ada 1. Oke, ini apakah sampai saat hari ini Mas Arkan pulang ke Purworejo sudah ada tokoh publik yang datang kemari Pak? Belum. Sementara belum, mungkin kurang publikasi. Kalau MPI, pengurus MPI ya sudah datang menyebut pas di stasiun kemarin. Ya, dia pulang kan hari Senin tanggal 11 Om, pulang dari Papua. Dan insya Allah nanti tanggal 15 akan kembali ke sekolahnya di Ragunan, Jakarta. Oke, segala sesuatunya itu pasti bakal berjalan dengan baik juga dengan dukungan semua pihak pastinya. Ketika Mas Arkan di Kabupaten Purworejo mungkin juga tanda kutip kurang diperhatikan, pihak luar pun lebih memperhatikannya. Betul Mas Arkan? Tapi penambahan sedikit ya Iya. Om, karena MPI itu cabang olahraga yang baru di Indonesia. Iya. Ya. Tapi aslinya itu kan dari renang. Kemarin seleksinya pun juga begitu. Yang diambil adalah anak perenang dan pelari. Karena dia gabungan renang, lari dan nembak. Iya. Kalau nembak sama-sama dari nol. Iya. Ya, kita pemula semua. Iya. Jadi basic-basic anak perenang dan anak pelari itulah yang diundang untuk seleksi kemarin. Seleksi. Nah, ini kan cabang baru yang ada di PON. Makanya dikatakan eksebisi. Nah, insya Allah 4 tahun yang akan datang itu sudah menjadi anggota tetap di PON. Nah, harapannya mungkin akan bisa jadi harapannya tahun 4 tahun yang akan datang bisa mendapat emas lah. Doanya dari masyarakat Purworejo seperti itu. Sudah jadi senior artinya. Ini kalau bisa dibilang juga babat alas kalau bahasa orang Jawa ya Pak ya. Ya, Mas betul Arkan ini gitu. babat alas sampai ke PON dengan modern penalton klinik Indonesia ini. Wah, keren. Ketika dulu sepak bola pun juga ada tokoh-tokoh yang mengawali dulu sebelum bola itu sampai dikenal benar-benar mendunia. Nah, di sini semoga ini Mas Arkan membawa kiprahnya olahraga ini mendunia juga. Amin. Amin. Mas Arkan, pesan-pesan buat teman-teman mungkin atlet renang, tembak lari atau olahraga lainnya ini apa? Semangat terus latihannya. Konteks latihan semangat itu seperti apa? Ayo. Ya, Disiplin. disiplin ya. Ikuti aturan. Ngikuti aturan, disiplin. Kalau Bapak ini untuk pesan-pesan orang tua atau adik-adik? Pesan ke anak muda, generasi muda, intinya apa? Setiap hari kita harus latihan. Harus memilih satu cabang yang fokus supaya hasilnya maksimal. Ya, kemudian ikuti instruksi pelatih, karena pelatih juga pengalaman pasti. Arkan ini bisa seperti ini, dia punya program dari pelatihnya Ragunan Om. Jadi kami setiap hari, walaupun kondisi pandemik,
itu harus laporan ke Ragunan apa yang dilakukan. Jadi selama pandemik ya kita alihkan, kolam tidak ada, kolam tutup, kita lari untung alhamdulillah ya kita Sungai. punya lokasi ke gunung sana. Iya. Jadi 5 kilo perjalanan ke SD Tepus namanya, itu tanjakan dan turunan, sehingga itu udah mungkin menguntungkan dia pas seleksi larinya bisa bagus. Kalau basic renang insya Allah dia udah dapat. Iya. Kemarin seleksi dia menang ya nomor 1 lah. Kalau lari dia bisa mengimbangi dan bahkan nomor 2 dengan bersaing dengan atlet-atlet lari, itu yang luar biasa menurut saya gitu. Jadi pesan untuk teman-teman yang lain, instruksi pelatih itu diikuti. Jadi program itu tetap selesai. Walaupun menangis dia, saya jalankan program pelatihnya, walaupun dia nangis, ya itu hasilnya nanti akan kelihatan. Jadi setiap hari jangan sampai kita tidak latihan dengan kondisi macam-macam alasan ini hikmah, pandemi ini hikmah bagi kami, ya bagi Arkan. Kenapa? Karena gabungan lari dan renang ketemu kedua-duanya. Dia siap, tinggal nembaknya dibenahinya. Gitu. Iya. Ya, itu mudah-mudahan ada yang nanti generasi Purworejo yang bisa tumbuh lagi, berkembang lagi ikut MPI ini. Ya, tinggal bagaimana renangnya punya, ya larinya harus punya. Jadi kedua-duanya. Kalau lari setiap orang mungkin bisa, tapi kalau renang itu yang sulit. Iya. Nah, itu yang sulit karena rutenya juga 200 meter, nembak 50 detik, kemudian lari 800 meter. Itu harus 4 kali putaran. Nah, jadi dia kalau mempunyai setengah-setengah aja itu bisa bagus. Kenapa? Yang memiliki 3 spesialisasi itu yang sulit. Ya, kalau seperti pelari itu banyak, tapi di renang dia sulit untuk mengimbangi. Bahkan mungkin 50 meter pertama mereka udah nggak kuat, kram lah, macam-macam lah. Tapi kalau perenang, peluangnya MPI ini menurut saya perenang lebih besar. Iya. Kenapa? Kalau dia renang 200 meter oke, larinya nggak ngos-ngosan, masih bisa ngimbangi. Gitu. Iya. Itu kelebihan anak perenang. Sesungguhnya anak renang semangat renang ya. Teman-teman klub-klub Aquos, Akut BSC semangat. Peluang untuk masuk bergabung dengan MPI itu sangat besar bagi perenang. Ya, tidak tertutup juga bagi pelari. Ya, coba belajar renang. Kalau nembak kita belajar nanti ke Pak Aman. Ya, pelatihnya ada di sini di Bayan gitu, Pak. Ya, gitu. Oke, karena MPI ini cabang olahraga baru di Baru, PON. ya. Jadi masih bisa terbuka Kesempatan kesempatan bagi teman-teman teman-teman yang ingin belajar mulai awal. dari awal. Iya, oke. Contohnya Mas Arkan ini yang ketika belajar awal tapi prestasinya memang sudah di renang oke, larinya ditambah ketika latihan rutin itu oke, dan tembaknya mendapat pelatih yang oke juga. Ya. Semuanya didukung, Om. Semuanya juga. Tambah sedikit untuk teman-teman, prestasi itu bisa tercapai ada kerjasama tim. Intinya ada pelatih, ada orang tua, ada atlet. Anak ini 3 elemen ini harus sama, kompak, ya seimbang. Begitu juga dengan istirahat. Tolong setelah latihan keras perhatikan makannya, minumnya, kemudian istirahatnya. Ya diusahakan jam 9 anak itu udah tidur kalau mau jadi atlet. Ya kalau mau main HP sebelum jam 9 harus tidur. Tidur itu mempengaruhi. Kalau lebih jam 10 dia tidur, besok mau latihan tenaganya udah beda. Nah gitu Om. Jadi tolong jaga disiplin ya. Makan, pola latihan dan pola istirahat. Nah, gitu. Oke. Itu masukannya Om. Oke, terima kasih Bapak, terima kasih Mas Arkan. Sungguh menarik teman-teman, dialogkan kali ini benar-benar menjadi poin. Mungkin di Kabupaten Purworejo Mas Arkan ini junior ya, di ajang junior tingkat PON ini sudah mendapat prestasi dan menginspirasi buat kita semua. Amin. Kita dukung atlet-atlet Kabupaten Purworejo, tidak hanya sekedar atlet tapi juga mereka adalah salah satu pagar untuk ini bahasanya adalah keberagaman dan keselarasan masyarakat, Pak. Karena di olahraga kita menemukan banyak hal, toleransi, kebersamaan, kedisiplinan, dan hal-hal yang membuat orang sportif. Itu kalau diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat itu sangat baik. Ya. Adapun saling berkompetisi itu kompetisi yang baik ya. Oke, terus kita dukung olahraga Kabupaten Purworejo, kita dukung MPI, semoga bisa memasyarakat di Kabupaten Purworejo dan
Indonesia secara khususnya. Oke. Amin. Terima kasih Mas Arkan. Tos dulu Bapak matur nuwun. Sama-sama Om. Terima Jangan kasih. lupa tonton terus Dialog Bagelenan. Dah.